Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Sultan Suryansah di daerah Kuin Utara. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan pada tahun 1526 sampai dengan 1550. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Mari kita bersama-sama melihat seisi Masjid Sultan Suryansah yang bersejarah ini. Masjid Sultan Suryansyah atau Masjid Kuin adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, kawasan yang dikenal merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Keadaan Masjid Sultan Suryansyah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan suatu objek wisata yang harus dikunjungi. Seperti yang kalian ketahui, masjid ini letaknya berdekatan dengan komplek makam Sultan Suryansah. Masjid yang didirikan di tepi Sungai Kuin ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bagian induk. Masjid Sultan Suryansyah ini letaknya berdekatan dengan kompleks makam Sultan Suryansyah dan di tepian kiri Sungai Kuin. Masjid Sultan Suryansah yang didirikan di tepi Sungai Kuin ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratap. Pada bagian mihrab Masjid Sultan Suryansyah ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Saya sedang bersama adik yang sedang melakukan kegiatan di sekitar masjid bersejarah Sultan Suryansah. Saya akan bertanya kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kegiatan apa yang adik-adik lakukan di sekitar masjid Sultan Suryansah ini? Setiap hari apa dilakukannya mengaji kalian ini? Senin sampai Sabtu. Apa nama tempat kalian untuk mengaji atau pesantrennya? TPA Raudatul Atfal. TPA Raudatul Atfal. Demikianlah yang wawancara sekilas saya dari adik-adik ini dan terima kasih. Bagaimana pendapat Pian tentang Masjid Sultan Suryansah ini? Masjid sejarah Sultan Suryansah dari awalnya dikenal di luar masjid sejarah yang mengandung sejarah yang sangat bermakna dan berarti sekali, bahwa masjid ini masjid yang pertama kali dibangun bukan di Kalimantan Selatan tapi di Kalimantan, jadi luas jangkauannya. Masjid ini dibangun pada tahun 1626 oleh raja yang pertama kali, yaitu Sultan Suryansah bersama ulama dari Demak, Khatib Dayan. Jadi masjid ini sudah berumur 487 tahun
1526 sampai 2014 tadi. Nah, itu. Kegiatan apa yang pernah dilaksanakan di Masjid Sultan Suriansah yang pian ketahui? Kegiatan sini enak sekali kalau dirinci. Jadi salah satunya yang pertama tadi kan kita laksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Yang kedua tausiah. Tausiahnya ada 4 malam. Habis sholat maghrib, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Nah, itu ada kegiatan tahunan tuh seperti Isra Mi'raj, seperti Ramadan kan, puasa buka bersama, sholat Jumat, kegiatannya. Lalu ada lagi di sini kalau orang minta tempat seperti acara nikahan atau orang ada acara apa, acara tausiah yang minta tempat di sini bisa aja. Itu banyak lagi yang lainnya. Menurut pian, apa keistimewaan Masjid Sultan Suriansah ini? Istimewanya yang pertama itu mengandung sejarah istimewa. Yang kedua ini internasional, sudah terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi setiap wisatawan itu kalau hanya berkunjung ke Kalimantan Selatan, ini fokusnya di sini. Yang lebih terkenal lagi ada terdapat ini Pasar Terapung, itu di sini juga. Pasar Terapung terdapat 1 kilo dari sini. Itu alalak, Pulau Alak. Itu keunikan karena kita di kebun ini. Jadi motif masjid ini diambil dari Kalimantan, itu bentuk panggung, alas di atas. Keunikannya itu dari motif Demak. Itu ada 3 tingkat, atau ada maknanya juga nanti. Kemudian ada peninggalan-peninggalan sejarah banyak ini yang menuju kepada masjid bersejarah. Ya. Apa banyak wisatawan yang datang ke Masjid Sultan Suriansah? Hitung-hitung yang paling banyaknya hampir setiap hari ada. Tapi kalau paling banyak itu hari Sabtu pagi sama hari Minggu. Jadi ke sini dulu ke makam, atau bisa juga di sini ada dermaga terapung langsung ke pulau. Tujuannya Pulau Kembang, Jembatan Berito ada gitu. Jadi wisatanya itu pagi. Kalau hari libur banyak tanggal merah. Sing ada, kalau 1 minggu itu sekitar ada 6 orang, 2 orang tak ada. Tapi nggak banyak yang jalan momen nggak. Kalau wisatawan seperti mahasiswanya ada. Seperti kunjungan bersejarah, mengadakan tugas, itu ada juga di sini. Jadi di sini dulu baru ke makam, atau ke makam dulu baru ke sini. Jadi 2 tuh harus ada yang dikunjungi. Dari sisi pelancongan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyimpan banyak keunikan. Kotanya berkultur air. Daya tarik utama Masjid Sultan Suriansah pada usianya yang sekitar 500 tahun lebih. Kehadirannya adalah jejak awal penyebaran Islam di tanah Banjar yang kini menjadi wilayah Kalsel. Meski beberapa kali dipugar, nuansa kekunoan masjid tetap terjaga. Sejumlah daun pintu berukir peninggalan awal, meski tak difungsikan lagi, tetap dijajarkan di sekitar dinding masjid.
Pintu itu dimasukkan ke dalam figura. Mimbar kuno dari kayu ulin pun tetap dipertahankan. Sekitar 200 meter dari lokasi masjid, terdapat komplek makam Sultan Suryansyah. Bagi yang sedang berkunjung ke Banjarmasin, nah, Anda bisa menyempatkan diri untuk mengenal lebih dalam tentang Masjid Sultan Suryansyah yang hingga kini masih menjadi salah satu spot wisata bagi kalangan wisatawan. Masih banyak loh tempat-tempat menarik yang berada di Banjarmasin. Kedatangan para wisatawan berdampak positif bagi warga setempat karena bagaimanapun juga lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang ditawar untuk memberi makanan, minuman, dan biaya transportasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang masjid bersejarah Sultan Suryansyah ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.